pemirsa, senang sekali NTV Prime bisa hadir kembali menjumpai Anda. Saya Patricia Mapalie. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji pemirsa menjadi bintang dalam sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Pensiunan polisi yang ahli urusan reserse itu ditanya sesuai dengan keahliannya. Ada dua kata yang kemudian menonjol dari keterangan Pak Susno, yaitu soal satu amburadul, dua pingsan. Nah, ucapan itu menegaskan bahwa penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki ini telah penuh persoalan sejak awal peristiwa ini menggegerkan warga Cirebon tahun 2016 silam. Dan lagi-lagi peran Rudiana yang saat kejadian masih berpangkat aibtu dipertanyakan. Nah, untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang Susno Duaji Kabareskrim tahun 2008-2009. Sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam Mbak Patricia. Terima kasih selamat malam kembali para sudah pemirsa. hadir. Selamat malam juga. Selamat malam, Pak. Oke, selain Pak Susno nanti juga akan bergabung bersama dengan kita kuasa hukum Rudiana Pitra Romadoni Nasution yang nanti juga akan bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Susno, capek Pak? Enggak ya. Kalau untuk perjuangan keadilan enggak ada capek. Perjuangan keadilan. Oke, Pak Susno, sebelum saya kemudian ingin menyentuh sedikit soal apa yang Anda sebutkan di sidang, saya ingin tahu dulu Pak, Anda kemudian begitu concern dengan kasus ini sejak awal kasus ini kemudian muncul lagi di hadapan publik. Anda juga selalu bersedia jika NTV undang sebagai narasumber dan Anda betul-betul concern dengan setiap detail kasus ini. Kenapa Pak? Pertama, saya kalau kasus itu berkaitan dengan kemanusiaan, ketidakadilan, saya terpanggil jiwanya untuk hadir. Tetapi saya tidak langsung memvonis bahwa misalnya peristiwa yang terjadi di Cirebon ini, bahwa misalnya ini ketidakadilan, bahwa yang terjadi di Cirebon ini adalah kesalahan aparat. Tidak saya vonis begitu, tapi saya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya. Dengan fakta yang dikemukakan, saya memberi tanggapan tidak lebih, tidak kurang, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berupaya menempatkan diri saya untuk netral. Kalau dia memang bersalah ya harus dihukum. Kalau tidak bersalah ya harus kita bebaskan. Tidak bersalah itu bisa karena memang betul-betul dia tidak bersalah. Memang betul-betul dia tidak bersalah, tapi ada kekeliruan, gitu kan? Kekeliruan oleh aparat, kekeliruan itu mungkin disadari atau tidak disadari, dan itu untuk kita koreksi. Kalau ada mungkin yang saya agak keras dan apa-apa, bukan itu kebencian saya pada aparat tertentu, tapi itulah bentuk kecintaan saya. Karena apa? Kalau ada kekurangan, ya kita bersama-sama untuk mengoreksi, kita perbaiki. Karena aparat itu milik kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa polisi miliknya polisi, jaksa milik jaksa, hakim milik hakim. Tidak, itu milik kita. Nah kalau kita memang mencintai, ya kita sarankan kalau ada kekurangannya. Tapi tidak boleh kita dengan subjektif, kita mengatakan kurangannya gini. Tapi dengan bukti kurangnya ini buktinya ini, gitu. Oke, atas nama keadilan, Pak Susno, saya ingin kita mendengarkan cuplikan pernyataan Anda saat sidang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami highlight, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Kalau ada anggota polisi yang melakukan tangkap tangan dalam suatu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut, hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dengan kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Itu mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya, Bukan. mengambil
kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse, dan diberi surat perintah. Pak Susno, kenapa diksi mengamankan dan juga menangkap ini perlu kita ketahui sebetulnya perbedaannya? Ya, kalau mengamankan kemerdekaan orang itu tidak dia rampas. Misalnya ada suatu pertunjukan atau kegiatan, taruhlah di Nusantara TV, kan banyak ada kegiatan, mungkin ada tamu VIP yang di situ ramai. Kemudian ada anggota Polri bertugas di situ, dia mengamankan. Siapa yang diamankan? Tamu VIP. Diamankannya kan tidak, kemerdekaannya kan nggak dirampas. Kalau dia mau keluar di situ dijaga supaya badannya tidak dicederai atau lalu lintasnya lancar. Tapi dia mau pergi kemana tidak dihalangi. Tapi kalau misalnya diambil, kamu harus ikut saya naik ke mobil ini, tujuannya ke sana. Loh, dia kan tidak punya kebebasan untuk pergi kemana, ke sini, ke situ, kan itu sudah mengambil kemerdekaan orang. Gitu. Ya, beda kan, nangkap, ya walaupun mau dikatakan, oh saya ngamankan, ya itu kan hanya istilah halus, kayaknya. Sama aja, harga naik, tidak naik, tapi disesuaikan gitu. Faktanya ya naik gitu kan. Oke. Jadi, ya. Pak Susno, Anda kemudian dengan berani percaya diri, Anda sebutkan bahwa kasus ini dari awal sudah amburadul. Anda pun sempat menyebutkan bahwa Anda bisa pingsan kalau memang fakta-fakta yang tertera di persidangan itu memang benar terjadi gitu. Apa sebetulnya yang ingin Anda sampaikan? Ini bentuk kritik kah atau apa sebetulnya tujuannya, Pak? saya berupaya sebagai ahli berbuat dan bercakap atau berpendapat netral. Saya tanggapi karena PH tidak mengatakan kasus ini kasus Cirebon, kasusnya Ike dan Pina, tidak juga mengatakan kasus di daerah tertentu, tapi dia mengatakan kalau ada peristiwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya tadi kan, orang tidak berhak menangkap, membawa kantor, membawa itu, walaupun itu dimiripkan dengan peristiwa Cirebon, Ike dan Pina ya. Saya memberikan tanggapan kalau ada, saya bilang peristiwa seperti itu kan amburadul, nggak benar. Nah, tapi saya tidak menilai bahwa peristiwa Eki dan Pina seperti itu karena saya bukan saksi. Posisi saya di situ bukan saksi, posisi saya adalah memberikan keterangan ahli terkait suatu peristiwa, tapi tidak menilai kasus yang sedang terjadi. Oke, jika benar bahwa ada pun dengan berani menyampaikan bahwa itu amburadul. Iya, kalau benar apa yang dikatakan dia tadi kan, kalau ada kasus, kan dia tadi, Pak, kalau kasusnya begini, maka saya jawab, kalau betul ada kasus seperti itu, ya nggak benar, saya bisa pingsan gitu. Oke, ada disclaimer di situ ya, bukan berarti serta-merta Anda sebutkan bahwa kasus ini dari awal sudah amburadul, tapi jika memang benar kejadian seperti itu, bahwa Anda sebutkan itu amburadul. Iya, karena saya tidak boleh memberikan penilaian terhadap suatu kasus yang sedang ditangani. Gitu. Baik. Sudah bergabung Bang Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum itu Rudiana. Bang Pitra, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Bang Pitra sudah hadir melalui sambungan Zoom. Bang Pitra, saya ingin langsung. Jadi selama sidang PK 6 terpidana, Bang Pitra, belum ada saksi sejauh ini, koreksi apabila ini keliru, tapi belum ada saksi yang kemudian menguntungkan posisi klien Anda. Tanggapan Anda, Bang Pitra? Ya, yang pertama kalau sidang PK itu pembuktiannya itu seperti sifatnya keperdataan. Ya. Artinya Polri kami obat dan artinya siapa yang menggugat harus dilakukan. Artinya para peninjau kembali ini kan adalah para terpidana. Tentunya mereka yang harus buktikan di mana kekeliruan hakim, di mana baru itu yang mereka anggap itu tidak benar proses persidangan itu. Karena yang mereka lakukan itu adalah jaksa penuntut umum
selaku termohon PK, gitu loh. Terus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau beban pembuktian daripada penggugat itu sudah selesai setelah diadili di Pengadilan Negeri Cirebon. Tinggal ini adalah kewenangan daripada jaksa penuntut umum yang akan menjawab tuduhan-tuduhan maupun keterangan-keterangan dalil-dalil yang disampaikan oleh para terpidana ini. Sebab sebagaimana dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu yang dikatakan hukum itu adalah bukti baru ataupun keadaan baru yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bukti-bukti itu adalah pernah diajukan ataupun pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon seperti pisau. Nah, pisau itu sudah pernah diperiksa dan itu dijadikan bukti juga oleh teman-teman penasihat hukum para terpidana. Sehingga saya menganggap kalau memang bukti yang sudah pernah diperiksa atau dimintai keterangan, sehingga itu bukanlah sebagai novum ataupun bukti baru, akan tetapi bukti yang sudah pernah diperiksa tapi diajukan lagi gitu loh. Dan saya menganggap itu tidak ada keadaan yang luar biasa. Terus yang kedua, adanya tuduhan-tuduhan terhadap Rudiana yang disiksa, disiram air kencing. Nah, sehingga itu adalah keterangan yang tidak benar dan keliru karena mereka sudah pernah melaporkan ke Propam ya kemarin itu dari kuasa Saka Tatal ya. Saya dapat informasinya laporannya juga tidak terbukti gitu loh. Artinya apa? Artinya tuduhan-tuduhan itu hanyalah asumsi dan prasangka-prasangka yang dibangun sehingga menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Kita sepakat hari ini percaya kepada Polri, percaya kepada pengadilan dan Mahkamah Republik Indonesia sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Dan saya tidak mau berasumsi, berspekulasi, bahkan menilai sesuatu hal yang sedang berjalan proses hukumnya. Dan itu akan berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang Pitra, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu nih ada pernyataan atau kesaksian dari salah satu saksi hari ini, Renaldi. Saya berbalik itu udah mau nganter motor itu udah lihat pemukulan. Kakak-kakak saya udah dipukulin di situ. Saudara lihat? Saya lihat. Dipukulinnya di mana? Ya dipukulin aja Pak. Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin. Ada luka? Ya pas sebelum situ belum ada luka. Belum ada luka? Ya pas luka itu udah di Polres saja. Oke, terus ceritakan, silakan. Pas itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal tuh, suruh masuk. Ya akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama Saka Tatal itu, ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara? Iya. Yang lain saudara lihat juga ditonjokin? Lihat. Oh, yang memukulnya siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan? Ya. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Nggak kenal. Nggak kenal? Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe Kanit itu, itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Manggil A, manggil E. Haris gitu. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak ngikul, cuma nyampe Polres mukul. Baik, itu adalah keterangan atau kesaksian dari salah satu saksi yang hadir di persidangan hari ini. Saya ingin langsung tanyakan ke Bang Pitra. Bang Pitra, kesaksian dari Renaldi ini di bawah sumpah loh Bang. Tanggapan Anda? Iya, saya kira itu sah-sah aja gitu loh. Karena banyak juga saksi-saksi hari ini dia bilang A, besok dia bilang B. Contohnya seperti Liga apa. Kemarin dia bilang A, sekarang B. Dede juga seperti itu. Itu adalah hal yang biasa menurut saya. Namanya juga kan orang berpendapat, silakan saja berpendapat. Akan tetapi kan kita berpatokan kepada bukti. Saya sebagai seorang pengacara ataupun penasihat hukum itu berbicara itu by data. Apa yang membuktikan ataupun memutuskan suatu hal itu yang bersangkutan itu melakukan perbuatan yang dituduhkannya. Nah, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan ini sudah kita proses hukum juga, Mbak, secara pidana gitu. Di Polda Metro Jaya dan di Polda Jawa Barat. Dan sedang berjalan juga nantinya di Bareskrim Mabes Polri. Terkait dengan tuduhan-tuduhan yang mereka fitnah terhadap Rudiana. Karena
tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar adanya gitu, sehingga ini membuat suatu opini yang liar, menyebutkan klien kami yang semestinya ini harus bisa dibuktikan dari segi hukum gitu. Contohnya kalau dia merasa dipukul ataupun ya silakan lapor polisi gitu loh, silakan pidanakan ketentuan acara pidana, bukan malah berspekulasi ataupun testimoni, karena memang ada pihak-pihak yang berspekulasi dan melakukan testimoni yang tidak benar, itu kita lakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi, Mbak. Artinya kita tidak diam. Lain cerita kalau kita diam-diam aja, nggak kita proses. Makanya kita bantu dengan laporan polisi yang telah kita buat seperti itu. Oke, Bang Pitra, selain itu klien Anda kan juga disebut ikut menyiksa, ikut melakukan penyiksaan pada malam itu, tapi kemudian apa yang selanjutnya tim kuasa hukum akan lakukan untuk mengonfrontir kesaksian-kesaksian yang menyudutkan itu Rudiana saat ini? Itu kan katanya mereka, karang-karangan mereka gitu. Sampai sekarang belum ada putusan yang menyatakan itu Rudiana itu melakukan perbuatan dugaan tindak pidana. Belum ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Dan kemarin juga melalui Pak Sandi di Bisumas Mabes Polri Propam menyampaikan ya beberapa bulan lalu tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Jadi itu hanya pendapat-pendapat saja menurut saya, karena tidak bisa dibuktikan secara hukum. Apabila nanti bisa dibuktikan secara hukum, ya saya harus hormati itu. Gitu loh. Artinya siapa lagi kita percaya kalau bukan aparat penegak hukum. Nah, berbicara terkait dengan tuduhan-tuduhan mereka itu jelas. Kita sebagai negara hukum, ya kita tempuh jalur hukum yang mereka bilang itu Rudiana merekayasa, mengarang dan lain-lain, itu kan kita proses. Badan itu sedang berjalan dan semua saksi-saksi. Bang Pitra, bukankah kesaksian ini juga melalui jalur hukum? Yang mana? Kesaksian sidang PK saat ini? Itu kan saksi, tapi dia tidak bisa membuktikan tuduhan itu. Contohnya nih, aku tuduh Mbak sebagai pencuri ayam, tapi sebagai pencuri ayam itu Mbak tidak pernah melaporkan saya sebagai pencuri ayam, tapi Mbak hanya bertestimoni saja. Jadi apa yang bisa saya percaya keterangan Mbak itu gitu loh. Lain halnya kalau Mbaknya itu membuat laporan polisi ataupun membuat laporan yang sejenisnya dan propam dan lain-lain, dan dinyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah. Ini kan sudah ada kewenangannya masing-masing. Kalau masalah perbuatan pidana itu kan tugasnya daripada kepolisian, ataupun masalah etik itu ataupun etik ketidakproporsionalan masalah propam. Jadi itu jalur-jalur sudah ada. Persoalannya itu nggak ada mereka lakukan gitu loh. Dan mereka punya testimoni. Dan kemarin itu juga banyak juga yang sampai bilang sumpah pocong, padahal sebenarnya dia tidak tahu dan dia tidak melihat itu. Nah, itu Bang Pitra, bagaimana dengan bukti-bukti seperti foto-foto terpidana yang babak belur? Iya, kalaupun ada foto-foto bukti babak belur, jangan tuduh Ibtu Rudiana gitu loh. Artinya apa? Itu harus butuh pendalaman lagi. Apakah dia babak belurnya itu sesama tahanan mereka berkelahi atau bukan? Itu harus didalami gitu loh. Jangan juga ada yang lecet kakinya dibilangnya Rudiana. Nanti salah ucap dia dibilangnya Rudiana, digambar Rudiana gitu. Jadi kita susah juga kita dalam melakukan pembelaan itu, karena serangan-serangan terhadap Ibtu Rudiana itu sangat dahsyat sekali. Memang betul. Saya bilang ke beliau, Pak, ini bertepatan karena Bapak polisi aja nih pelapornya gitu. Coba kalau masa biasa ini korbannya ada 2, satu lagi ada sipil keluarga almarhumah Pina. Iya kan? Jadi itu hal yang wajar saja, kritikan itu hal yang biasa untuk memperjuangkan keadilan bagi anaknya maupun korban. Ya itu harus kita siap dikritik gitu loh. Dan tidak kita baper terhadap hal tersebut gitu. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, mungkinkah saksi-saksi yang sudah hadir di PK 6 terpidana maupun juga para terpidana ini bersekongkol, Pak Susno? Ini manusia loh, punya hati nurani. Yang membuktikan, saya sependapat dengan advokat Petra ya, bahwa itu harus dibuktikan secara hukum, dan ini sudah dimasukkan ke ranah hukum. Pembuktian tentang apa yang dikatakan dipukul, dianiaya, kemudian dirampas kemerdekaan dan sebagainya. Nah itu oleh advokat
ke-6 terpidana sudah disampaikan ke Barisskrim. Kan proses sudah berjalan kan, kalau nggak salah Pak Rudiana sendiri sudah diperiksa, sudah bagus itu. Kemudian termasuk siapa namanya yang diduga memberikan keterangan palsu, Dede sudah diperiksa, siapa Liga Akbar sudah diperiksa, dan lain-lain sudah diperiksa. Nah persoalannya, apakah terbukti apa tidak, apa yang dituduhkan pada Rudiana, apa yang dituduhkan kepada Dede, apa yang dituduhkan pada Liga Akbar, apa yang dituduhkan kepada siapa Pasren ya, gitu, mantan RT, dan Kapi anaknya tentang keterangan palsu, itu hanya Barisskrim dalam hal ini penyidik. Nah penyidik dalam hal ini belum menyampaikan kepada publik apa hasil pemeriksaan. Kan itu dilakukan oleh tim khusus dan tim Barisskrim. Lah mengapa belum disampaikan kepada masyarakat? Nah ini kita tidak tahu apa pertimbangannya. Hanya bisa mereka-reka saja. Kira-kira kenapa Pak Susno? Nah reka-rekanya mungkin karena perkara ini PK-nya sedang berjalan. Nah kalau PK sedang berjalan misalnya Barisskrim atau Mabes Polri mengumumkan hasil pemeriksaan tim khusus, wah terbukti ada kekerasan, wah terbukti keterangan palsu, wah terbukti. Nah ini kan dampaknya terhadap PK kan luar biasa. Tapi kalau ditunggu bisa bertahun-tahun loh Pak Susno. Atau demikian sebaliknya misalnya, wah tidak terbukti dan sebagainya. Nah ini akan menimbulkan keributan. Tapi itu bukan jawaban Mabes ya. Kita tadi berandai-andai. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bisa salah, bisa tidak. Ya. Baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Masih bersama saya melalui sambungan Zoom. Bergabung Susno Duaji, Kabarreskrim Polri 2008-2009. Dan juga Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum Ibtu Rudiana. Saya ingin ke Bang Pitra dulu. Bang Pitra, Pak Oto Hasibuan sempat menyebutkan atau memberikan menyampaikan keinginannya di persidangan bahwa ia ingin atau mengusulkan persidangan itu dilakukan di tempat kejadian. Nah, ini kemudian perlu keterlibatan dari penyidik. Jika diperlukan, apakah klien Anda bersedia untuk terlibat? Nah, itu namanya descente dalam hukum acara perdata gitu loh. Kalau di pidana itu tidak ada diatur descente. Descente itu adalah tempat. Ini kan perkara pidana bukan perkara perdata. Lain halnya. Kalau descente-nya itu terkait dengan perkara perdata. Contohnya sengketa masalah tanah, itu hakim wajib turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan setempat, mengukur apa luas tanahnya gitu loh. Nah, itulah yang namanya descente. Kalau di pidana itu tidak dikenal yang namanya descente. Di pidana itu lebih dikenalnya itu pembuktian pokok materi ataupun pokok perkara. Contoh halnya, kalau yang bersangkutan itu dituduh melakukan perbuatan pidana, dia harus membuktikan secara hukum dia tidak melakukan perbuatan pidananya, yaitu dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP gitu loh. Kalau memang descente itu saya nyatakan itu tidak akan dikabulkan oleh hakim karena itu tidak diatur di dalam proses pidana. Bang Pitra, tapi itu dipertimbangkan oleh hakim loh, Bang Pitra. Usulan itu dipertimbangkan oleh hakim dengan catatan adalah seluruh biaya ditanggung oleh pemohon. Iya, itu sah-sah saja. Akan tetapi yang menjadi persoalannya itu untuk rekonstruksi itu kewenangannya itu adalah di pihak kepolisian. Kalaupun hakim mau melakukan descente secara perdata, ya silakan saja kalau menurut hakim itu benar dan logis untuk dilakukan gitu loh. Oke. Seperti itu, Mbak. Tapi jika diperlukan, apakah klien Anda akan terlibat? Bersedia untuk terlibat? Jika diperlukan apakah klien kita terlibat? Kalau yang namanya memanggil itu adalah institusi pemerintahan ataupun institusi penegak hukum yang resmi dan sah, ya kita harus tunduk dan patuh terhadap hal itu. Karena kita hanya sebagai warga negara yang baik dan biasa gitu loh. Artinya kalau memang itu negara yang memanggil kita, ya wajib patuh kita dan tunduk. Kita juga
melawan keputusan-keputusan yang memang itu bukan keputusan daripada institusi ataupun kewenangan lembaga negara. Kalau yang manggil itu sipil ya apa kewenangannya, apa dasarnya gitu loh. Seperti itu Mbak. Oke, jika diperlukan tentu akan terlibat. Pak Susno, pernahkah Anda mengikuti persidangan di tempat kejadian Pak Susno? Dalam hal konteks pidana? Ada, tapi kembali kepada hakim ya. Tapi sidangnya itu bukan sidang kayak diketok palu gitu kan, sidang dibuka dan itu tidak, hanya meninjau gitu. Oh ini tempat kejadian, mungkin supaya di dalam persidangan didapatkan objektivitas. Tapi namanya bukan sidang ya, bukan sidang misalnya sidang dibuka kemudian lagi itu tidak. Jadi oh di sini TKP-nya, oh ini langsung pulang. Nah itu terserah hakimnya. Bagus sekali katanya Peter Elliott, serahlah hakimnya. Oke, dalam konteks kemudian hal itu dilakukan, seberapa besar kemungkinan penyidik akan dilibatkan? Saya tidak tahu ya, artinya karena itu bukan sidang bertanya jawab di lokasi, lebih condong kepada melihat lokasi, terserah hakim siapa saja yang diundang untuk hadir di situ gitu ya, untuk hadir. Itu lebih banyak kadang-kadang hanya diam saja gitu, tidak bertanya jawab gitu. Jadi misalnya tuan rumah menjelaskan, oh di situ penjahatnya masuk dari sana, di situ saya diikat tangan, di situ saya dibekap gitu. Jadi tidak ada dialog dengan tersangka dengan apa enggak. Jadi dalam bukan konteks, sidang lah itu. Baik, dalam konteks kemudian kasus Vina dan juga Eki ini, seberapa besar kemudian peluang hakim dari pandangan Pak Susno sebagai mantan penyidik atau kabar eskrim, seberapa besar peluang majelis hakim akan melibatkan Ibtu Rudiana di saat itu hal ini dipertimbangkan untuk dilakukan? Tergantung keperluannya ya, keperluannya. Karena dalam hal ini bukan membicarakan pokok materi perkara, tapi kan membicarakan bahwa ini ada bukti baru. Bukti barunya itu berupa apa? Berupa alat bukti saksi yang dulu tidak diperiksa, tapi sekarang perlu diperiksa. Nah kalau Pak Rudiana kan sudah diperiksa dia. Nah, ini ada alat bukti berupa HP yang dulu tidak dibuka, sekarang ada. Misalnya ya, ini ada keputusan hakim yang bertentangan. Di sini ada hakim keliru dalam hal ini. Jadi terkait dengan Pak Rudiana, kalau misalnya itu terkait dengan Pak Rudiana dituduh mengadakan kekerasan, penyiksaan terhadap tersangka. Nah ini pembuktiannya bukan di sidang PK, tapi melalui laporan ke Bariskrim untuk dibuktikan hal itu benar apa tidak. Nah tapi kalau terkait misalnya bahwa ada kekeliruan, kekeliruan itu keliru apa misalnya? Keliru dia membuat rekayasa begini begitu. Nah terserah hakim perlu nggak mendengarkan keterangannya. Karena apa? Di dalam sidang PK ini hakim tidak terlalu banyak bertanya gitu. Jarang kali dia bertanya. Dia hanya lebih kepada, kalau kita melihat sidang di mahasiswa itu kayak moderator lah gitu. Nah, jadi yang banyak berpendapat itu, yang banyak bertanya adalah PH itu mempertanyakan sesuatu kepada orang yang memang dia hadirkan. Apakah itu saksi fakta yang belum pernah diperiksa, apakah itu kepada ahli. Nah, dia bertanya banyak, nanti pertanyaan-pertanyaan itu juga akan ditanggapi oleh jaksa penuntut umum. Bahwa yang ini sudah diperiksa, yang ini keterangannya sudah begini dan sebagainya. Nah, nanti hakim hanya pasif mencatat aja ya. Dan dia pun tidak memutus, yang memutus nanti kan Mahkamah Agung. Ya, nanti akan diserahkan kepada Mahkamah Agung. Bang Pitra, nama klien Anda kemudian sering sekali disebut Bang Pitra dalam sidang PK6 terpidana. Dari awal sampai dengan hari ini pun nama klien Anda selalu disebutkan. Anda tidak ingin berinisiatif untuk kemudian menghadirkan Ibtu Rudiana, membersihkan atau meluruskan paling tidak beberapa hal? Kenapa?
Apa nama klien saya selalu dibahas-bahas? Karena ia dirindukan oleh para pendukung terpidana ini. Mereka mencintai Rudiana sehingga selalu diululukan dan selalu dibahas-bahas gitu sampai ke permukaan, bahkan sampai fitnah. Jadi kita harus bangga juga karena memang banyak yang kritik beliau ya. Karena kalau tidak ada yang kritik kita selalu merasa sempurna gitu. Walaupun kita sudah melakukan hal yang baik, tapi belum tentu baik menurut orang. Jadi saya kira apapun itu kritikannya ataupun disebut-sebut namanya terhadap orang itu, kita syukuri saja. Karena itu adalah anugerah yang maha kuasa yang harus kita syukurin dan hormati. Gitu. Karena beliau sebagai anggota polisi harus taat dan harus juga menghargai perbedaan dan kritikan. Nggak boleh kita baper gitu loh. Apalagi saya juga sebagai pengacara nggak boleh baper walaupun terang dari sini gitu. Nah, terkait dengan Rudiana, kita sudah berkali-kali Pak telah memberikan klarifikasi ya, baik di melalui divisi Humas Polri telah menyampaikan terkait dengan perkaranya dan terkait dengan pribadinya itu disampaikan oleh Ibtu Rudiana langsung. Dan kita selaku penasihat hukum membantu meluruskan juga terkait dengan isu-isu yang menyerang harkat martabat Rudiana maupun keluarganya. Artinya sepanjang proses hukum ini berjalan, kita tidak mau berspekulasi ataupun berpendapat hal lainnya. Kita tunggu saja putusan PK ini seperti apa. Karena kita menganggap ya hakim-hakim yang mengadili peninjauan kembali ini adalah hakim yang mempunyai kredibilitas dan profesional, tentunya harus kita hargai itu. Jadi setiap apapun itu keputusannya kan ada langkah hukum ataupun upaya hukum yang diberikan oleh negara. Salah satunya adalah upaya hukum peninjauan kembali. Dan pengacara Ibtu Rudiana adalah di sini jaksa penuntut umum selaku pengacara negara gitu loh, pengacaranya korban. Jadi kita serahkan saja kepada pengacara negara seperti apa nanti. Kalau kita tunggu hasil PK, lumayan lama Bang Pitra, kita akan tunggu bahkan bisa sampai setahun, bahkan mungkin lebih. Masa kita disuruh nunggu sampai segitu lama Bang Pitra? Jadi begini Mbak, Ibtu Rudiana ini posisinya itu kalau saya bisa bilang bicaranya itu maju kena, mundur kena ya. Artinya diam dia juga salah, bicara juga salah. Karena kemarin itu kan banyak yang minta dia untuk berbicara. Nah, setelah dia berbicara itu semua salah di mata netizen gitu loh, mata bajar-bajar. Jadi kita juga serba bingung juga karena apa ya? Karena kita mencoba meluruskan, tapi pandangan netizen ataupun bajar ini pandangannya selalu negatif gitu. Jadi makanya saya bilang ke Pak Rudiana, sudah Pak, seperti kata pepatah itu, diam itu emas. Ya, artinya Bapak sudah cukup memberikan keterangan. Sudah cukup itu, saya kira sudah cukup. Karena kemarin juga bicara dia disuruh diam. Kalau sama netizen, mending diam aja, nggak usah banyak cerita, nggak usah klarifikasi, kata netizen. Wajar-wajar, itu harus kita syukuri. Dan itu kita nggak anti kritik, kita siap menerima kritikan itu gitu. Makanya posisi Pak Rudiana itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada saya, yang saya selaku penasihat hukum tangan beliau untuk meluruskan hal tersebut. Begitu Mbak, artinya kita tidak diam saja, tapi kita lakukan melalui penasihat hukum. Bang Pitra, Anda bingung, apalagi kami di sini yang hanya mendengar, mencari-cari informasi dari klien Anda dan juga dari tim hukum. Saya ingin ke Pak Susno. Kita ada penasihat hukumnya. Baik Pak Susno, jadi untuk Pak Rudiana lebih baik berbicara atau lebih baik diam? Kan sudah. Bicara sudah ya, diam juga sudah. Ya, lihat situasi nanti kan advokat Pitra kan bisa menilai, artinya apakah menguntungkan kalau tampil misalnya di PK. Kalau memang, karena dia kan pengacara harus cari yang terbaik untuk kliennya. Kalau memang wah ini kesempatan emas saya untuk menangkis, ya bagus tampil. Kalau misalnya jangan, nanti dia akan begini, ya gitu. Nah kenapa? Sekarang ini kan di era demokrasi, publik itu sangat bebas memberikan penilaian, dan mereka sangat bebas dan sangat gampang mengakses informasi. Nah, contohnya aja orang naik pesawat aja bisa sampai tahu siapa pemilik pesawatnya, kapan, di mana, kan hebat kan. Register di Amerika aja bisa tahu. Kita heran, apalagi kalau hanya kejadian di Cirebon. Nah, itulah sehingga
sayangnya informasi ini berkembang. Ini kalau tidak diklarifikasi tidak bagus. Nah, kemarin sudah diklarifikasi. Nah, sudah diklarifikasi ditolak oleh publik. Nah, sekarang yang belum mengklarifikasi adalah dari penyidik Mabes Polri, ya, penyidik terkait dengan laporan. Nah, kalau dulu pernah Pak Sandi menyatakan klarifikasi terkait kinerja tim yang dibentuk yang bukan menangani laporan daripada pelapor. Itu inisiatif Mabes sendiri. Nah, sekarang ada pelapor resmi, laporan resmi dari pengacara 6 terpidana, ditambah lagi dari pengacara Sakatatal sudah melaporkan, kalau tidak salah Pak Rudiana, kemudian Dede, kemudian Aib, walaupun orangnya nggak ada, terus Kapi, terus Pasren, terus Liga Akbar. Nah, apa hasil pemeriksaan itu? Terbukti apa tidak? Keterangan palsu terbukti apa tidak? Terus merekayasa perkara terbukti apa tidak? Tindakan penyiksaan terbukti apa tidak? Hanya lembaga resmi yang melakukan penyidikan yang berhak memberikan penilaian. Kita tunggu juga, mudah-mudahan diskusi kita sore ini didengar oleh Mabes Polri, khususnya oleh Pak Kapolri, oleh Pak Kabareskrim. Apakah sudah tepat saatnya untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh pengacara terpidana dan pengacara Sakatatal yang sudah statusnya keluar. Oke, sayang sekali yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu untuk saat ini. Pak Susno juga Bang Pitra, kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen terakhir nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan berdialog bersama dengan Bang Pitra dan juga Pak Susno, kita dengarkan dulu pernyataan atau cuplikan sidang hari ini. Bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kepolisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi, ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri, itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia sudah ratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan. Pak Susno, apakah di saat-saat seperti ini dari pengalaman Anda, polisi sebetulnya sudah menyiapkan rencana tindakan apabila PK dikabulkan ataupun ditolak, Pak Susno? Saya tidak tahu ya, karena saya sudah di luar. Tapi kita berandai-andai ya, mereka dikaitkan dengan pengalaman saya, ya, supaya saya tidak dinilai oleh audiens bahwa saya seolah-olah masih jadi anggota Polri ya. Ya, saya yakin bahwa elit Polri mulai dari Kapolri, pejabat-pejabat Polri telah menyusun rencana tindak seandainya PK ini dikabulkan. Nah, dikabulkan baru nanti dicari alasan pengabulannya. Apakah karena ada novum baru, apakah karena ketidaktelitian terkait dengan novum baru tadi tidak mengambil beberapa saksi penting atau tidak memanfaatkan scientific bukti forensik, atau apakah karena ada kekerasan, atau apakah karena betul selama pemeriksaan oleh penyidik Polri sejak awal pemeriksaan tidak didampingi oleh advokat atau penasihat hukum yang merupakan suatu kewajiban sebab perkara ini diancam 5 tahun atau lebih. Itu sudah ada rencana tindak. Apakah akan tindakan yang jelas? Pertama pastinya tentunya kepada yang bersalah, yang lalai diberikan sanksi. Nah, kepada yang baik, yang berprestasi diberikan penghargaan. Sudah ada itu. Nah, yakinlah itu ada karena setiap ada kejadian apapun
markas besar, ada litbang di situ akan mengadakan penelitian, ada wasdik juga. Oh, kelemahan kita di sini, tapi itu mungkin tidak dipublikasi. Tidak dipublikasi, tapi diambilkan tindakan ke dalam untuk perbaikan-perbaikan supaya kualitas daripada penyidik kita bertambah lama, bertambah baik. Dan memang kita sulit berharap misalnya setelah ini langsung baik 100%. Tapi setidak-tidaknya hal seperti ini seminim mungkin untuk tidak terulang lagi. Gitu. Ada, pasti sudah ada. Oke, kita berandai-andai bahwa sudah ada rencana tindakan selanjutnya untuk kemudian melihat hasil PK nanti. Bagaimana dengan klien Anda, Bang Pitra? Sudah ada rencana tindakan? Apakah PK itu diterima ataupun ditolak? Hukum itu tidak berandai. Hukum itu adalah kenyataan. Sebab hukum itu diciptakan untuk kebenaran. Dan itu fakta. Gitu loh. Artinya apa? Saya tidak mau menafsirkan ataupun menyimpulkan sesuatu hal yang proses hukumnya sedang berjalan. Karena saya adalah seorang penegak hukum juga. Yang harus taat kepada hakim pemeriksa maupun rekan-rekan yang sedang melakukan pembelaan. Kalau saya bilang nanti mereka, contohnya saya bilang, oh buktinya ini, nah itu kan kita sudah menyimpulkan, gitu loh. Artinya biarkan saja berjalan, biarkan saja berproses, nanti akan kita lihat hasil putusan PK-nya seperti apa, gitu loh. Dan kita tidak mau beropini sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang dapat mengganggu proses berjalannya peninjauan kembali yang sedang berjalan. Oke. Artinya kita hormat ya, apalagi Pak Rudiana sudah menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum, ya silakan nanti jaksa penuntut umum yang akan menjawab ataupun membahas dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon PK tadi. Seperti itu. Oke, Bang Pitra, hukum yang Anda sebutkan tadi juga, atau kita tahu hukum yang disebut inkrah ini sedang digugat oleh para pencari keadilan, Bang Pitra. Anda ingin mengomentari ini? Kalau inkrah itu memang prosedural hukum ya. Yang namanya inkrah itu contohnya di pengadilan negeri, dia keberatan, dia bisa mengajukan banding di pengadilan tinggi Jawa Barat. Masih keberatan juga, dia mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah di Mahkamah Agung itu proses pemeriksaannya itulah namanya inkrah ataupun berkekuatan hukum tetap. Nah, sehingga hakim bisa melakukan tindakan eksekutorial terhadap putusan tersebut. Artinya tidak harus menunggu putusan PK. Seperti itu juga dalam perkara. Baik, Bang Pitra. Terputus. Baik, nampaknya terputus. Baik. Habis baterainya. Oke, Pak Susno, tadi di segmen awal kita sempat sebutkan ada soal kesempatan emas. Kemudian juga Bang Pitra sebutkan bahwa diam adalah emas. Jadi sebetulnya kalau rekomendasi Anda mungkin Pak Susno melihat posisi Ibtu Rudiana saat ini, apa yang ingin Anda rekomendasikan? Diam itu emas atau terlibat dalam sidang menjadi kesempatan emas? Oke, karena saya satu korp ya sama-sama Polri, tapi saya tidak mencampuri urusan pribadi, maka saya katakan ini kalau seandainya saya, ya ini kesempatan yang paling bagus ya, kesempatan yang paling bagus daripada menyampaikan pendapat di luar, itu kan sama dengan beropini ya. Tapi kalau pendapat yang disampaikan di depan sidang, misalnya, ya entah bagaimana caranya, entah lewat majelis hakim, entah lewat pengacara negara, ya jaksa, bahwa saya ingin menyampaikan apa-apa ini. Ya kalau dikabulkan, why not gitu. Tapi kembali itu ada kesempatan emas yang paling bagus. Tapi kembali terpulang kepada pribadinya gitu. Pribadinya ya. Kalau tidak bersalah ya kenapa takut menyampaikan di depan publik. Oke, Pak Susno, jika kemudian Ibtu Rudiana, Pak Rudiana bersedia untuk terlibat di dalam persidangan ini, perlu konfirmasi dari atasan atau tidak sebetulnya, Pak? Nggak perlu, ini masalah pribadi ya. Dan juga alangkah bagusnya kalau dia misalnya membantu karena masuk jangan dong. Oke, lanjutkan Pak Susno. Karena ini kan menyampaikan pendapat pribadi ya. Yang kedua, kalau ini kan kesempatan terakhir yang bagus, kan tujuannya sama, mencari keadilan. Pak Rudiana mencari keadilan, PH mencari keadilan, jaksa mencari keadilan, hakim mencari keadilan. Yeah. Kalau Pak Rudiana mungkin punya fakta baru atau punya pertimbangan lain,
bahwa misalnya selama ini salah informasi yang saya sampaikan. Tidak salah dia nyampaikan. Wah, selama ini saya terjebak, ini salah, gini. Atau sebaliknya, wah selama ini saya telah menyatakan sesuatu yang benar, ini pendukungnya, itu bagus disampaikan depan pengadilan. Salah pun bagus, mengakui kesalahan juga bagus kok. Sehingga nanti membantu jalannya persidangan. Pasti penghargaan terhadap dia naik kan. Ternyata dia bukan sengaja tapi kejebak. Atau tuduhan itu tidak benar tapi buktinya ini. Jadi masih banyak jalan untuk menghapus tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi kalau kekeh terhadap suatu pendapat dan itu terbukti salah gitu, dan dia pun patut diduga tahu bahwa itu salah, maka akan habislah. Oke, sudah kembali bergabung Bang Pitra. Berkaca pada pra peradilan Peggy Setiawan, bisa kita simpulkan bahwa saat itu polisi kemudian terbukti salah tangkap. Kemudian saat ini kita diperhadapkan dengan PK 6 terpidana yang nanti juga akan ada PK Sudirman nanti yang kemudian sedang mencari keadilan. Bukankah klien Anda juga sedang mencari keadilan, Bang Pitra? Jadi seperti ini saya luruskan dulu ya. Pra-peradilan Peggy Setiawan itu bukan terbukti salah tangkap gitu loh. Pra-peradilan itu membahas terkait dengan administrasi penyidikan. Makanya namanya belum masuk ke peradilan. Kalau sudah masuk peradilan itulah namanya pokok perkara yang diperiksa. Jadi terkait dengan pra-peradilan itu, tahu nggak Mbak? Yang di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 itu terkait dengan proses administrasi pemeriksaan sebagai saksi. Prosedural. Jadi si Peggy Setiawan ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, penyidik belum memeriksanya sebagai saksi. Sehingga hakim berpendapat harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Tapi putusan Bang Pitra, tapi putusan pengadilan sebutkan juga kan Peggy Setiawan juga tidak bisa diselidiki lagi. Artinya memang benar mengafirmasi bahwa ini salah tangkap. Siapa bilang tidak bisa diselidiki? Pasal apa? Poin berapa yang bilang tidak bisa diselidiki? Itu putusan pengadilan. Poin berapa? Nggak ada itu. Itu kan kewenangan penyidikan itu ada pada penyidik, bukan kewenangan pengadilan itu penyidik. Itu udah salah gitu. Makanya poin berapa yang mengatakan polisi tidak bisa melakukan penyidikan. Baik. Pak Susno, apakah kami keliru Pak Susno soal itu Pak? Ada satu poin ya, terserah menafsirkannya bagaimana. Poinnya lupa saya nomor berapa karena udah lama, bahwa penyidik tidak bisa mengeluarkan keputusan atau surat keputusan terkait dengan sebelum atau sesudah dan sebagainya. Izin saya luruskan Bang ya. Saya luruskan Bang. Bang Pitra sebentar, kita dengar Pak Susno dulu. Jadi hal ini kita kembali ke situ, maka pakar-pakar hukum kita berdiskusi di televisi ini dan televisi swasta yang lain berbeda pendapat gitu. Jadi saya kira tidak perlu diluruskan karena apa? Pendapatnya berbeda-beda gitu. Kita akan menganut yang mana? Ada yang mengatakan itu sudah diskusi. Ya, penafsiran Bung Pitra akan lain dengan penafsiran saya. Akan lain juga dengan penafsiran daripada yang lain. Jadi sulit kita untuk menyimpulkan itu. Saya tanya. Kewenangan penyidikan itu kewenangan siapa Bang? Pengadilan kah atau polisi? Jelas penyidikan, kewenangan polisi. Tetapi untuk melakukan penyidikan itu perlu suatu keputusan tentang penyidikan. Tapi itu sudah dikunci, tidak boleh mengeluarkan apapun terkait dengan itu. Saya kira tidak karena poin sore ini. Kita tidak ingin lebih dalam dari situ. Yang penting ini adalah soal point of view aja ya. Kita tidak cukup. Sehingga saat kalau kita berdiskusi masalah ini, nanti pendengarnya yang bingung gitu. Kenapa? Ibarat makan, Adik Pitra, nggak tuntas makan kita. Ini cuma dalam hal perbedaan pandangan saja. Belum dimakan, sambelnya baru dimakan. Jadi, Bang Pitra silakan. Itu putusan pra-peradilan itu mengatakan terhadap penetapan tersangkanya itu sudah digugurkan sehingga keputusan berikutnya itu dianggap tidak sah. Keputusan berikutnya apa? Setelah penetapan tersangka itu keputusan berikutnya seperti perintah penangkapan. Bukan di situ.
Bukan itu. Keputusannya itu keputusan selanjutnya itu. Oke. Bukan ada satu tersangkanya. Baik. Bukan Oke, itu, satu-satu Bung Pitra. dong, Jadi Bang Pitra, Pak Susno. Keputusan tersangkanya itu keputusan Ya. selanjutnya itu tidak sah lagi. Karena apa? Ya, Karena oke. penetapan tersangkanya itu sudah tidak sah. Jadi baik itu perintah penahanannya, penangkapannya, perpanjangan itu tidak sah lagi dengan gugurnya penetapan Iya, tersangka. semua Itu, tidak Bang. sah. Ngeluarkan Baik. keputusan lain nggak Jadi boleh. bukan dalam artian keputusan baru, lain Perlu- halnya kalau Iya. diputus baru. Baik. Perlu waktu tersendiri ini untuk Oke, ini. Apalagi nampaknya kita harus buat dialog dengan judul yang berbeda ya. ya, Bukan waktunya malam ini. Kita tidak ingin membahas soal pra-peradilan Peggy Setiawan karena kita fokusnya ke PK6 terpidana. Bang Pitra terakhir, artinya tadi saya tanyakan juga ke Pak Susno ya di sini. Anda memilih diam itu emas atau terlibat dalam sidang merupakan kesempatan emas? Sama seperti halnya Bang Susno kritik klien saya karena Bang Susno cinta dan sayang kepada klien saya, terutama khususnya kepada Polri. Saya kira setiap posisi yang dilakukan oleh klien kami, diam ataupun berbicara, itu merupakan suatu keputusan daripada tim penasihat hukum. Karena kita menganggap apapun yang dilakukan oleh klien kita, karena dia telah memberikan kuasa kepada penasihat hukum, kita akan memberikan advice yang terbaik buat beliau. Apalagi proses hukumnya ini sedang berjalan PK-nya ini, jadi saya minta Pak Rudiana itu agar tidak mengeluarkan statement-statement yang dapat mengganggu prosesnya berjalannya sidang PK. Itu salah satu tunduk dan patuhnya kita sebagai warga negara yang baik, anggota polisi yang baik untuk menghormati proses sidang yang berjalan ini. Karena kita sedang menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum selaku termohon PK dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan memeriksa peninjauan kembali ini. Nah, kalau kita berkomentar, berspekulasi dan hal lainnya itu sama seperti halnya kita tidak menghargai proses persidangan yang sedang berjalan. Tentunya harus kita hargai itu. Jadi siapapun yang mengkritik Pak Ibtu Rudiana itu adalah bentuk kecintaan mereka terhadap Pak Rudiana. Kita apresiasi itu dan kita akui. Termasuk kami dong media. Kita anggap musuh itu, Mbak. Ya, kita anggap musuh. Justru kita anggap sebagai kawan, kita rangkul. Sahabat. Ya, silakan saja kita kritik. Baik. Karena kita tidak anti kritik. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Susno, Bang Pitra, kita harus tutup di sini. Sayang sekali waktu kita sudah habis, sangat terbatas. Kita coba untuk buat satu lagi topik yang lain, mungkin yang lebih menarik, berbeda untuk membahas tadi yang belum tuntas. Terima kasih sekali lagi Pak Susno dan juga Bang Pitra. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Boleh. Setelah ini bisa langsung Pak Susno. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Pitra, Pak Susno. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda NTV Prime Dialog masih akan kami lanjutkan bersama rekan Siti Lestari. Tetaplah bersama kami.